Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca sekaligus saya rekomendasikan adalah sebuah buku yang berjudul asli As-Salafiyyah Qawaid wa Usul Ta'qibat ala Kitab As-Salafiyyah Laisat Mazhaban. Apakah teman-teman sudah bisa menebak isi buku ini? Buku ini berisi jawaban atas buku yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, dan saya akan membacanya sebagai konten jawaban terhadap seorang pemuda yang bernama Cahaya Agama, yang saya khawatir dia terpeleset kepada kegelapan agama. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pemuda ini, di mana dia telah memuji kita Salafiyin, yakni sebagai pengikut salaf, memerangi bid'ah, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Salafiyin menjelaskan mana kelompok yang lurus dan mana kelompok-kelompok yang tersesat. Sebagaimana yang dijelaskan di buku ini, ya. Penulis buku ini adalah Dr. Ahmad Farid dan Dr. Salih Al-Fauzan. Saya merekomendasikan buku-buku beliau berdua. Saya yakin kalau teman-teman membaca buku-buku beliau berdua, maka teman-teman insya Allah akan faham semisal kesesatan filsafat, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sejenisnya. Beliau berdua ini adalah ulama Sunni Salafi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, perlu saya jelaskan di sini bahwa menyandarkan diri dengan nama Salafi itu adalah sahih sebagai penisbatan, ya, kepada atau penyandaran kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia sama dengan istilah sunni, yakni sunni itu adalah nisbat atau penyandaran kepada sifat-sifatnya, yaitu sunnah. Sunnah siapa? Yaitu sunnah Nabi dan para sahabatnya. Maka teman-teman sekalian, sungguh aneh sekali bagi saya kalau Muhammad Nuruddin official tidak bisa memahami hal ini. Padahal beliau katanya adalah keluaran kampus Islam tertua dan termasuk terbesar di dunia,
sedangkan saya hanya alumni pesantren kilat. Dan saya insya Allah bisa faham. Fa in kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu azam. Bila engkau tidak tahu, maka itu musibah. Dan bila engkau tahu, maka musibahnya lebih besar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang saya akan membacakan buku ini. Yakni pada halaman 116, bantahan ke-25, takwil sifat Allah dengan makna majaz. Dari halaman 132 sampai halaman 144, si penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kesalahan yang ditemukan di dalam pembahasan ini. Di antaranya adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pertama, memasukkan ayat-ayat tentang sifat Allah ke dalam bagian ayat mutasyabih atau samar. Ini keliru, sebab ayat-ayat tentang sifat Allah menurut generasi salaf dan ulama termasuk ayat muhkam atau jelas. Tidak ada yang menyebutnya sebagai ayat mutasyabih kecuali beberapa kalangan generasi akhir, yang mana perkataan mereka tidak bisa dijadikan hujjah dan perbedaan pendapat mereka tidak dianggap. Kedua, menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang sifat memiliki dua pemahaman. Yang pertama, membiarkannya sesuai makna zahir disertai tindakan menyucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai sekutu. Ia menyatakan bahwa pemahaman seperti ini disebut sebagai takwil ijmali atau global, sebab zahir ayat tersebut mengindikasikan sifat seperti sifat makhluk. Dibantah oleh Syekh Ahmad Farid dan Syekh Shalih Fauzan, permasalahannya tidak seperti yang Anda paparkan. Memahami ayat-ayat sifat sesuai zahir ayat tidak mengindikasikan keserupaan dengan sifat makhluk. Yang demikian itu hanya asumsi Anda pribadi dan orang-orang yang sefaham dengan Anda. Bukan seperti itu makna zahirnya. Makna zahirnya adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat untuk Sang Pencipta khusus hanya untuk dirinya. Begitupun sifat-sifat makhluk khusus hanya untuknya. Kedua, dipahami dengan makna majaz atau metafora, di mana istiwa ditafsirkan dengan makna menguasai. Tangan dipahami dengan makna kekuatan. Dibantah oleh Syekh Ahmad Farid dan Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna majaz, sebab bisa mengarah kepada sikap taktil, yakni penafian terhadap substansinya. Yang wajib adalah memahami sesuai makna hakiki yang selaras dengan keagungan Allah.
Sebab makna pertama atau pokok yang dimaksud oleh suatu perkataan adalah makna hakiki. Apalagi untuk perkataan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih perkataan berkaitan dengan zat, sifat dan nama-namanya. Tidak boleh memahami suatu perkataan dengan makna majaz, kecuali bila tidak mungkin memahaminya dengan makna hakiki. Dan kondisi seperti ini tidak terdapat dalam nas-nas terkait sifat Allah. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang mewajibkan membawanya kepada makna majaz. Sekian. Kemudian bantahan nomor 37. Pada halaman 141. Bantahan ke-37, mazhab salafiyah adalah bid'ah. Pada halaman 236, si penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti, menulis sebuah judul, menjadikan salafiyah sebagai mazhab adalah bid'ah. Dijawab oleh Syekh Ahmad Farid dan Saleh Al-Fauzan. Pernyataan ini sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin menjadikan salafiyah sebagai mazhab adalah bid'ah, sedangkan bid'ah berarti kesesatan? Bagaimana mungkin menjadikan bid'ah padahal ini mengikuti mazhab para salaf? Sedangkan mengikuti mazhab mereka wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta representasi kebenaran dan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Surah At-Taubah, surah ke-9 dari Al-Quran ayat 100. Dan Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka menjadikan salafiyah sebagai mazhab adalah sunnah, bukan bid'ah. Yang sebenarnya bid'ah adalah mengikuti selain mazhab atau jalan generasi salaf. Namun, bila yang dimaksud si penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa menyebut diri dengan nama ini, yakni salafi, sebagai hal yang baru, dan penamaan seperti itu tidak pernah dikenal sebelumnya, maka itu bid'ah ditinjau dari sini. Masalah nama atau penamaan salafi adalah masalah mudah. Kesalahan dalam hal ini tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Jika yang dia maksudkan bahwa orang-orang yang menamakan diri mereka dengan nama ini, yakni salafi, adalah mereka yang melakukan beberapa kesalahan yang menyelisihi mazhab salaf, maka hendaknya ia menjelaskannya dengan tidak menyebut mazhab salaf itu sendiri secara global. Menyebut diri sebagai salafi dengan maksud berpegang dengan mazhab mereka dan menyingkirkan segenap bid'ah dan khurafat
adalah sesuatu yang baik dan terpuji, sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis sendiri, yakni Syekh Ramadan Al-Buti pada halaman 233. Di situ dia berkata terkait gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan menyebutnya sebagai gerakan Salafiyah. Semboyan yang diangkat oleh pengusung gerakan perbaikan ini adalah Salafiyah, kembali kepada jalan generasi salaf. Inti dari semboyan ini adalah seruan untuk menyapu berbagai bentuk noda yang mengotori kejernihan dan kemurnian Islam. Begitulah komentar penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti, terhadap gerakan tersebut dan menyebutnya sebagai gerakan Salafiyah. Ia tidak mencela penyebutan ini karena melihat tujuannya yang lurus. Kita bertanya kepada penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti, apakah dakwah Salafiyah hari ini tidak bertujuan seperti itu? Sekian. Teman-teman, kita akan lanjutkan, yakni bantahan ke-8. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Nuruddin Official, saya pun akan berkata, ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah perkataan Ad-Doktor Ahmad Farid dan Dr. Sholeh Al-Fauzan di buku beliau berdua yang membantah buku dari Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Baik teman-teman, kita akan membacakan yakni bantahan ke-8. Bantahan ke-8 dengan judul menganggap salaf sebagai manhaj adalah bid'ah. Pernyataan penulis, yakni Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti di halaman 23. Salaf tidak lain hanyalah periode waktu. Paling jauh Rasulullah menyebutnya sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai masa terbaik. Sebagaimana beliau menyebut setiap masa yang datang kemudian sebagai masa yang lebih baik dari masa sesudahnya. Bila yang dimaksud salaf adalah satu jamaah Islam yang memiliki manhaj tertentu dan hanya khusus untuknya, maka ini termasuk bid'ah. Maka dijawab oleh Syekh Ahmad Farid dan Syekh Sholeh Fauzan, penafsiran si penulis terhadap salaf sebagai periode waktu bukan sebagai sebuah jamaah adalah penafsiran asing dan batil. Apakah sebuah periode waktu bisa disebut salaf? Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Sebutan salaf itu tidak lain dimutlakkan untuk sebuah jamaah kaum mukminin yang hidup pada masa pertama Islam. Mereka komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiri dari kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan mereka dengan sabda beliau, khairukum qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang hidup pada masaku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah deskripsi untuk sebuah jamaah, bukan untuk satu periode waktu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terjadinya perpecahan umat di kemudian hari, beliau bersabda
terkait seluruh golongan yang ada, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian beliau mendeskripsikan satu golongan yang selamat ini, bahwa ia adalah golongan yang mengikuti dan berjalan sesuai manhaj salaf. Sabda beliau, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan atau manhajku. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan manhajku dan para sahabatku hari ini. Sabda ini menunjukkan bahwa ada satu jamaah salaf pada masa dahulu. Ada satu jamaah di masa akhir yang mengikuti manhaj jamaah pendahulu tersebut. Dan ada juga banyak jamaah yang menyelisihi dan mendapat ancaman berupa neraka. Ancaman ini tidak lain disebabkan kesesatan jamaah-jamaah tersebut dan penyelisihannya terhadap jamaah yang selamat atau firqah najiyah. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh si penulis, yakni Syekh Ramadan Al-Buti di halaman 20 dan 21. Menjadi hak seorang pengusung salah satu pendapat dari dua pendapat atau lebih untuk menganggap bahwa pendapatnya lah yang benar. Akan tetapi ia tidak berhak untuk menyatakan dengan tegas bahwa pendapat yang berbeda dengannya sesat dan keluar dari wilayah petunjuk. Kita sampaikan kepada si penulis, ini jawaban dari Syekh Ahmad Farid dan Syekh Saleh Fauzan, bahwa hal ini tidak mutlak seperti yang Anda sampaikan. Perbedaan pendapat hanya bisa diberlakukan untuk masalah-masalah cabang yang merupakan ruang lingkup ijtihad. Sedangkan dalam masalah akidah tidak membuka pintu ijtihad. Ia bersifat tauqifi. Siapapun yang menyelisihi permasalahan akidah akan dianggap kafir atau sesat sesuai dengan tingkat penyelisihannya. Generasi salaf sendiri telah menyatakan sesat kepada sekte Qadariyah, Khawarij dan Jahmiyah. Mereka juga menyatakan kafir sebagian kelompok tersebut disebabkan penyelisihan mereka terhadap manhaj salaf. Sekian pembacaan buku ini. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, saya melihat bahwa Muhammad Nuruddin Official ini harusnya dia bisa membedakan antara salafi dan manhaj salaf. Karena kalau berbicara salafi tentu akan ada kekurangan, bahkan kesalahan. Akan tetapi manhaj salaf adalah pasti kebenaran. Sama seperti Muslim dan Islam. Muslim pasti ada yang maksiat. Akan tetapi Islam adalah agama Allah. Sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Muhammad Nuruddin Official, yakni soal bid'ah dan juga soal perayaan Maulid dan lain-lain, saya pikir ini adalah wujud daripada ketidaksukaan dia atas perkembangan dakwah salaf ini, ya. Karena sependek pengetahuan saya, para ulama sendiri hal yang biasa berbeda dalam hal-hal yang seperti yang kita sebutkan, seperti masalah bid'ah.
seperti Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ada beberapa hal yang beliau berbeda, dan ini telah misalnya dibantah oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam persoalan bid'ah di kitab mereka masing-masing. Begitupun pula soal perayaan Maulid. Ini juga hal yang biasa menurut saya. Para ulama sepakat bahwa perayaan Maulid itu tidak dikenal di zaman-zaman terbaik Islam, yakni zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sepakat tidak ada sedikit pun riwayat. Dan mereka pun sepakat bahwa yang pertama kali merayakan perayaan Maulid itu adalah Banu Fatimiyah di Mesir. Yakni mereka yang bermanhaj Syiah. Akan tetapi para ulama berbeda barangkali, yang sebagaimana yang kita ketahui, yakni mereka telah sepakat itu adalah bid'ah, tapi sebagiannya menganggap itu adalah bid'ah hasanah. Dan ini adalah satu khazanah ilmiah dalam pembahasan para ulama. Dan kaum muslimin, terutama yang para penuntut ilmu, maka silahkan mereka mengkaji. Dan kalau para dai, silahkan mereka menyampaikan apa yang mereka yakini kebenarannya. Ini adalah hal yang biasa. Silahkan Anda yang berpendapat setuju atau tidak setuju, saling memberikan bantahan ilmiah, dan itu adalah hal yang biasa. Dan orang-orang awam juga mereka pun bebas untuk mengikuti yang mana mereka mengikuti. Tentu ini adalah persoalan yang luas, dan saya pikir ini bukan tempatnya, dan saya juga tidak akan mau terlalu jauh. Akan tetapi saya membuat video ini adalah untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Nuruddin Official di video terakhirnya yang disampaikan kepada saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yakni penerbit Multazam yang telah menerbitkan buku ini, ya, penerbit Multazam. Dan saya juga berterima kasih kepada penerjemah buku ini, yakni Ustadz Muhammad Muhtadi LC MSI dan Agus Suwandi, dan teman-teman editor, layoutnya, desain covernya. Saya terima kasih, jazakumullah khairan, telah memudahkan saya untuk membaca buku ini yang membantah buku Syekh Ramadan Al-Buti ini. Dan ini buku bantahannya. Silahkan teman-teman yang ingin membaca buku ini, menukil dari perkataan akun Muhammad Nuruddin Official, banyak poin-poin di sini ya, sebagai bantahan buku Muhammad Ramadan Al-Buti itu. Tentu lain waktu mungkin saya bisa membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.